Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya dalam acara Buka Data. Nah, teman-teman sekalian, hari ini penonton setia Anotasi ID tentu kita kembali lagi bertemu dalam video yang seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan selalu menghadirkan narasumber yang tentu kompeten dan ahli di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini saya merasa terhormat telah kedatangan tamu atau kedatangan narasumber yang tentu juga mampu atau akan mengedukasi kita bersama tentang bagaimana seharusnya pemerintah kemudian melakukan pemulihan ekonomi, khususnya di masa pandemi dan pasca pandemi nanti. Nah, tengah-tengah kita sudah hadir, sahabat saya sebutnya ini, Bang Ajib Hamdani. Selamat datang. Nah, beliau ini adalah pengurus BPP HIPMI, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan ya Bang ya. Iya. Nah, sebelumnya juga sedikit cerita bahwa beliau dulu ini ASN. ASN dan kemudian sekitar tahun 98 lah ya Bang ya. Kemudian cabut dari ASN karena merasa bahwa ya saya nggak tahu lah rasanya, tapi dikira-kira mungkin karena di ASN itu mungkin tidak terlalu mengangkat perekonomian yang baik gitu. Akhirnya mencoba untuk bangkit, dan akhirnya sekarang beliau juga adalah seorang pengusaha tentu, dan banyak aktif di dunia UMKM tentunya, melakukan pendidikan terhadap UMKM lokal tentunya. Nah, terima kasih Bang Sama-sama, sudah hadir di Anotasi ID. Oke, ya. Kehormatan banget kita bisa ngobrol sama Abang ini. Oke, ya. Nah, sebelumnya gini Bang, kan hari-hari ini hampir seluruh dunia mengalami pandemi tentunya, dan dampaknya sungguh luar biasa tentunya, kita rasakan semua kan, luar biasa, mulai dari dampak kesehatan, ekonomi, kemudian pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk melakukan penanganan itu. Nah, kita berharap bahwa pemerintah ini kemudian kebijakannya tepat sasaran dan dan kemudian berhasil setidaknya meringankan beban masyarakat untuk menghadapi pandemi ini. Nah, tapi kalau Abang sendiri menghadapi akhir-akhir pandemi ini gimana Bang, selama kurang lebih 7-8 bulan terakhir? Iya, memang satu hal yang perlu kita cermati Bro Acu, bahwa bagaimana di bulan Maret tahun ini kita kehantam dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, di mana pandemi ini bukan hanya sekedar menghantam kesehatan aja. Kalau udah kesehatan udah pasti, karena ini berbicara pandemi dan penyakit. Tapi yang kemudian yang harus kita lebih cermati dan kemudian kita ikut berperan untuk menjadi penyelesai masalah di sini adalah berbicara ketika problem pandemi ini sudah bergeser kepada masalah ekonomi. Karena kita lihat kemudian bahwa akibat dari pandemi COVID-19 ini ekonomi kita kehantam begitu luar biasa. Dan bahkan kalau kita bandingkan dengan ketika kita misalnya kena krisis moneter di tahun 98 misalnya, ini jauh lebih parah. Karena ketika tahun 98 yang kena adalah sektor korporasi dan sektor perbankan. Sedangkan di tahun ini ketika kita kena pandemi COVID-19, justru sektor UKM yang juga kepukul begitu luar biasa. Dan kalau kita lihat Bro Aco, bahwa sektor UKM kita itu menopang lebih dari 60% PDB atau produk domestik bruto. Kalau kita lihat tahun 2019 kemarin, PDB kita itu di angka sekitar 1,1 triliun US dollar. Dan lebih dari 60%-nya ditopang oleh UKM. Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UKM, maka UKM itu adalah semua sektor bisnis yang modalnya sampai dengan 10 miliar atau omsetnya 50 miliar per tahun. Jadi apapun sektor bisnisnya, ketika modalnya sampai dengan 10 miliar, maka dia masuk ke sektor UKM. Nah, kemudian kita lihat Aco, Bro, tentang bagaimana kondisi ini betul-betul menghantam sektor UKM. Sehingga ketika sektor UKM kena, kita lihat ekonomi kita itu betul-betul terkonstruksi dengan begitu dalam. Makanya kalau kita lihat data terakhir bagaimana kita kena bulan Maret, kemudian ketika masuk kuartal kedua itu berarti bulan April, Mei, Juni, pertumbuhan kita itu sudah negatif 5,32%. Negatif malah ya. Negatif. Dan kemudian masuk kuartal ketiga, berarti masuk Juli, Agustus, September kemarin kita juga masih
minus di angka 3,49%. Ketika kita 2 kuartal berturut-turut negatif, maka kita masuk ke definisi ekonominya, kita masuk ke resesi namanya. Memang banyak hal yang perlu kita cermati dengan adanya resesi, karena resesi ini berarti kita mengalami pelambatan ekonomi. Pertanyaannya adalah, pemerintah sudah mendesain regulasi itu dengan baik atau belum? Kemudian ada pertanyaan lanjutan lagi. Ketika misalkan pun regulasi sudah terdesain dengan baik, bagaimana implementasi di lapangan? Karena problem mendasar yang ada di Republik ini adalah terkadang aturan, regulasi, dan insentif-insentifnya bagus, tapi itu tidak cepat dan tidak tepat ke masyarakat. Nah, ini akan menjadi problem lain lagi. Nah, inilah kemudian kalau saya memang betul tadi kata Bro Aco, saya ada di HIPMI, di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. HIPMI melihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sudah relatif bagus. Tapi yang masih menjadi PR bersama-sama adalah bagaimana implementasi di lapangan. Karena kalau kita lihat bahwa regulasi-regulasi pemerintah ini belum tepat sasaran ke UKM. Padahal sebenarnya kalau pemerintah bisa menginjek dengan tepat sektor ini, maka daya ungkit ekonominya akan luar biasa. Karena Indonesia itu mempunyai fundamental ekonomi yang cukup bagus. Nah, tentang fundamental ekonomi, tentang bagaimana seharusnya daya ungkit ekonominya itu bisa diinjek dengan regulasi yang pas, itu nanti menarik juga untuk kita bahas bareng-bareng, Bro Aco. Iya, di kuartal ketiga ini kan pemerintah juga sudah mencoba mengeluarkan insentif buat UMKM gitu. Nah, melalui beberapa bank-bank negara kan Bang, yang dimana sekitar 2,5 kalau tidak salah ya setiap orang. Tapi juga itu kan itu kemudian menjadi daya ungkit nggak Bang untuk bagi UMKM? Kalau kita lihat ketika misalnya nih bulan Agustus Pak Jokowi mengeluarkan program namanya Banpres, bantuan presiden untuk hibah produktif, besarnya 2,4 juta rupiah untuk sektor usaha mikro untuk 9,1 juta orang. Artinya ada uang berputar kira-kira 22 triliun. Programnya bagus atau enggak? Kalau menurut HIPMI bagus. Pertanyaannya adalah tepat sasaran atau enggak? Itu yang perlu dikaji dengan bagus. Karena dalam konteks pandemi ini, pemerintah sudah menggelontorkan program-program, regulasi-regulasi maupun kebijakan-kebijakan yang pro dengan UKM dan pro dengan rakyat. Contoh tadi Banpres. Untuk hibah produktif 2,4 juta rupiah atas 9,1 juta orang, itu 22 triliun. Contoh lain, kartu prakerja. Dengan biaya pelatihan 1 juta rupiah dan uang tunjangan 2,6 juta rupiah. Masing-masing orang punya dana 3,6 juta rupiah. Ketika itu dialokasikan untuk 5,6 juta orang, berarti ada uang berputar kira-kira 19,5 triliun. Belum dana kur. Dana kur tahun ini itu kira-kira di angka lebih dari 100 triliun. Makanya kemudian seperti Bro Aco tadi sampaikan, ini kan banyak insentif. Betul. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan namanya ada PMK nomor 65 tentang subsidi bunga, ada PMK 70. Tahun 2020 pemerintah itu menaruh uang kira-kira 30 triliun di 4 bank himbara. Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Terus ada PMK nomor 1. Jadi pemerintah memberikan jaminan kredit. Kemudian jaminan kredit lewat insurans. Insurans ini yang kemudian akan menjamin kepada perbankan sehingga akan mengalir uang kredit ke masyarakat. Polanya sudah bagus. Regulasinya sudah cukup bagus. Pertanyaannya adalah seberapa banyak yang memang itu betul-betul masuk ke masyarakat yang memang membutuhkan. Jangan sampai regulasinya bagus tapi uangnya itu masuk berputar kembali ke konglomerasi besar misalnya. Itu akan menjadi PR tersendiri. Kira-kira demikian Bro Aco. Karena di tim riset kita juga sempat meriset soal bansos ini, utamanya soal JPS dan terakhir soal Banpres 2,4 itu. Ternyata memang kebanyakan inclusion error Bang. Inclusion error dan exclusion error. Banyak masyarakat yang sebenarnya juga pertama saya nggak tahu ini bagus atau tidak, tapi pertama dia bukan pengusaha lantas dapat duit itu dan tidak digunakan juga untuk berusaha, tapi digunakan untuk sehari-hari. Mungkin karena akibat dampak pandemi itu sendiri akhirnya ya mau nggak mau ini usaha juga, apalagi kalau sudah PSBB ketat gitu kan, ini usaha juga lagi tidak begitu bagus lantaran ada bantuan yang mendingan bantuan untuk usaha ini dipakai untuk di dapur. Kan kecenderungannya masyarakat kita juga begitu. Begini Bro Aco, kita tidak bisa menuntut masyarakat untuk bisa berbuat lain kecuali kita harus membuat regulasinya dengan baik. Sebenarnya kalau pemerintah punya willingness di sini itu bisa. Contoh, kalau kita berbicara ini adalah bantuan produktif, seharusnya pemerintah tinggal menggandeng simpul-simpul pengusaha. Misalnya ada anggaran 2,4 juta rupiah.
Ya jangan dikasih ke masyarakat secara langsung 2,4. Ini nanti malah bisa buat cicilan motor, bisa beli cuman buat beli pulsa atau buat beli handphone gitu. Tapi misalnya begini, oh ini ada komunitas ada 100 orang usaha mikro buat masker misalnya. Dilihat yang beli maskernya siapa, suppliernya kemana, diinjeknya lewat sana. Jadi yang dikasih itu adalah sarana-sarana produksi yang bisa produktif kepada masyarakat 2,4 juta rupiah ini. Sebenarnya pemerintah bisa mendesain seperti itu kalau mau. Problemnya adalah itu dibuat oleh pemerintah atau tidak. Kalau HIPMI melihat enggak. Jadi pemerintah asal nyalurinnya kemana? Coba dicek dong, di cross check dong. Jadi seharusnya pemerintah ketika mendesain regulasi yang bersifat insentif, memberikan kemudahan kepada masyarakat, pastikan bahwa insentif itu memang betul-betul tepat sasaran. Contoh lain berbicara misalnya KUR itu ada lebih dari 100 triliun rupiah. Untuk pertanian aja 50 triliun. Kita ini negeri agraris, tapi lebih dari 76% petani itu tidak bisa mengakses perbankan. Nah, betul nggak ada sampai pemerintah? Contoh kita berbicara ada di Banten deh. Banten itu salah satu lumbung pangan loh, termasuk 10 besar pensuplai dan pemproduksi beras. Tapi serapan KUR di Banten itu termasuk yang 10% paling rendah gitu. Nah, ini kan suatu hal yang bersifat kontradiktif. Penyebabnya apa kira-kira Bang? Kok bisa? Sistemnya tidak dibangun dengan baik oleh pemerintah. Jadi pemerintah ketika buat regulasi termasuk sistem. Coba deh buka data dengan jujur. 50 triliun itu mengalir kemana? Sekarang Banpres 2,4 juta rupiah untuk 9,1 juta orang. Buka data itu dari kemana aja. Sekarang cek deh kartu prakerja untuk 5,6 juta rupiah. Kemarin data dari BPS, ini kita bukan ngada-ngada. HIPMI ketika diskusi dengan BPS menyampaikan data bahwa 64% penerima kartu prakerja ini sebagai contoh, ternyata malah justru orang yang masih kerja. Kartu prakerja kan didesain orang yang baru aja PHK atau orang yang misalnya baru mencari kerja, baru lulus kuliah. Ternyata 64% orang yang masih kerja. Nah ini kan artinya gini loh, pemerintah ini mendesain regulasi itu nggak komprehensif. Pemerintah ini hanya membuat aturan, duit ada digelontorin. Jangan salah, duit ini duit utangan loh. Sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2020 tentang program pemulihan ekonomi nasional, gelontoran uang ini dari uang hutang. Ini mungkin baru akan lunas 5-10 tahun ke depan. Kira-kira begitu Bro. Jadi kalau saran HIPMI adalah bagaimana pemerintah mendesain aturan, terutama ketika memberikan regulasi dan insentif dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, itu harus presisi, harus punya alat ukur secara kuantitatif dan kualitatif. Implementasi di lapangan itu seperti apa? Sehingga bagaimana regulasi yang sudah didesain itu memberikan daya ungkit yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Demikian Bro. Artinya ini lebih pada soal pengawasan pada eksekusi di lapangan Bang, atas sistem misalnya yang sudah dibuat. Nah, ini kan juga menjadi menjadi PR tersendiri untuk pemerintah, karena bagi saya sih melihat mestinya ya sistem itu tadi sudah dibangun, kemudian pada saat eksekusinya juga pengawasannya mungkin berkolaborasi lah. Bahasa saya sering mengatakan bahwa pemerintah mesti juga berkolaborasi dengan pihak-pihak sektor yang lainnya, misalnya pengusaha atau mungkin ada lembaga mandiri gitu yang bisa kemudian mengawasi berjalannya distribusi bantuan tadi itu. Setuju. Karena kan tadi kata Abang juga bahwa kayak permodalan misalnya sudah disediakan KUR tadi. Cuma kan aksesnya akhirnya saya nggak tahu ini emang didesain begitu agar yang bisa mengakses itu orang-orang tertentu aja, termasuk 10%. Menarik. Gini aja Bro. Sekarang begini, untuk membuat sebuah kesimpulan atas keadaan yang ada berangkat dari data. Sekarang buka aja datanya.